بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas dari sirah yang ringkasan sirah Ibn Hisham rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah mencapai atau mendekat ke lembah Badr, dan bahwasanya kaum musyrikin dari pasukan perang juga sudah mendekat ke Badr, dan kaum musyrikin dari pasukan dagang, pasukannya Abu Sufyan juga sudah mendekat di sumur Badr. Dan demikian kebiasaan mereka, orang-orang Arab dalam safar mereka dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, mereka melewati Badr karena di sana ada mata air. Mereka biasa mengambil air di sana, mereka biasa mengisi tempat-tempat air mereka di Badr. Thumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila ashabihi. Maka Rasulullah sallallahu bergabung dengan para sahabatnya. Falamma amsa ba'da atau ba'atha ala Ali ibn Abi Talib wa Zubair ibn al-Awwam wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa nafar min ashabi ila ma'i Badr. Rasulullah sallallahu mengutus, di sini kecerdasan dari Rasulullah SAW. Beliau mengutus Ali ibn Abi Talib, Zubair ibn al-Awwam, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas fi nafarin, dengan beberapa orang, untuk mendekati sumur Badr, tetapi tidak mengambil air, hanya melihat dari kejauhan siapa yang datang, siapa yang pergi. Siapa yang datang ke sumur tersebut untuk mengambil air, dan siapa yang pergi dari sana. Yaltamisun al-khabar, untuk mencari berita-berita.
beliau tahu alaihi salatu wassalam bahwa musafir-musafir mesti akan mengambil air di sini. Fa'asabu rawiyatan liquraisy, maka mereka berhasil menangkap tukang ambil air dari orang-orang Quraisy, yakni budak-budak mereka. Di Quraisy fiha Aslam ghulamu Bani Hajjaj, salah satunya adalah Aslam, budak dari suku Bani Hajjaj. Wa Arid Abu Yasar, dan satu lagi Arid ibni Abu Yasar. Ghulamu Bani Al-As, dia adalah budaknya Bani Al-As Ibn Sa'id. Fa'atau bihima, maka dibawa dua orang budak ini ke tempat Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan sedang salat. Faqala nahnu suqatu Quraisyin ba'athuna nasqihi minal ma'. Kata dua budak tadi, kami kesini disuruh untuk mengambil air. Kami ini budaknya orang-orang Quraisy, pasukan Quraisy dari Mekah. Sedangkan sahabat tadi yang menanyainya berharap kalau pasukannya adalah pasukan Abu Sufyan. Masih ingat sebabnya? Karena pasukan Abu Sufyan sedikit orangnya, banyak barang dagangannya. Sedangkan pasukan yang dari Mekah banyak pasukan dan senjatanya, sedikit barang dagangannya atau tidak ada barang dagangannya. Maka ditanya, kamu dari mana? Saya pesuruh dari suku Quraisy. Pasukannya Abu Sufyan? Bukan. Kamu jangan berdusta. Dipukul. Dipukul lagi, tetap menjawab, saya budaknya Quraisy. Dipukul lagi, ditanya lagi, sampai budak tadi menjawab, iya, saya budaknya Abu Sufyan. Rasulullah SAW selesai sholatnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mendatangi mereka dan berkata kepada mereka, ketika dua budak ini jujur, kamu pukuli dia. Ketika budak ini berdusta, kamu biarkan dia. Sungguh, pertama dia menjawab, kami budak-budaknya Quraisy, itu benar, jujur. Tetapi karena engkau pukul sampai dia terpaksa berkata, iya, saya budaknya pasukan Abu Sufyan, dan itu dusta. Panggil dua orang itu. Dipanggil dua budak tadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, qala akhbirni an Quraisy, kalau engkau berdua adalah budaknya pasukan Quraisy, maka terangkan pada kami seperti apa mereka. Hum wallahi wara'a hadza, mereka demi Allah di balik bukit ini. Al-Kitib alladhi tara bil udwatil quswa, mereka berada di bukit atau di tempat yang tinggi. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya lagi, kamil qaum, berapa jumlah mereka? Qala la nadri, saya tidak tahu, kami tidak tahu. Qala, kata Nabi, ini kecerdasan berikutnya. Ketika ditanya jumlah tidak ngerti dia, dan wajar tidak ngerti karena dia hanya seorang budak, maka pertanyaannya dirubah. Karena seorang budak biasanya mereka lah yang mempersiapkan makannya. Qala kam yanharuna kulla yaum, kalau begitu berapa ekor unta yang disembelih setiap harinya? Qala yauman tis'an wa yauman 'ashran, kadang-kadang 9 unta, kadang-kadang 10 unta. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, kalau begitu jumlah mereka 900 atau 1000 orang. Menghitung dari unta yang disembelih. Biasanya satu unta dimakan 100 orang. Kalau begitu mereka jumlahnya 900 sampai 1000 orang. Tsumma qala lahuma, kemudian Nabi bertanya lagi kepada keduanya, faman fihim min asyrafi Quraisy, siapa tokoh-tokoh mereka yang datang ini?
Budak tadi menjawab tokoh-tokoh yang mereka tahu. Utbah ibn Abi Rabi'ah, wa Syaibah ibn Abi Rabi'ah, wa Abul Bukhturi ibn Hisham, wa Hakim ibn Hizam, wa Naufal ibn Khuwailid, wal Harith ibn Amir ibn Naufal, wa Tu'aimah ibn Adi ibn Naufal, wa Nadhr ibn al-Harith, wa Zam'ah ibn al-Aswad, wa Abu Jahl ibn Hisham, wa Umayyah ibn Khalaf, wa Nabiyah wa Munabbih ibn al-Hajjaj, wa Suhail ibn Amr, wa Amr ibn Abdi Wuddin. Setelah disebutkan semua tokoh-tokoh tadi, Rasulullah SAW bersabda, qala hadhihi Makkah qad awqat ilaikum aflada kabidihim. Ini Mekah telah mengeluarkan semua isinya. Ini Mekah telah mengeluarkan inti dari jantungnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, karena yang keluar hampir semua tokoh Quraisy. Wa kana Basbas ibn Amr wa Adi ibn Abi Zaghba. Kemudian dua orang sahabat Basbas ibn Amr dan Adi ibn Abi Zaghba qad madaya hatta nazala Badra. Beliau berdua menuju tempat mata air di Badr. Fa anakha ila tallin qaribin minal ma. Keduanya mendekati satu mata air yang terdekat, karena mata airnya ternyata banyak. Thumma akhadha shannan lahuma yastaqiyan. Keduanya mengambil tempat air, kemudian mengisi tempat air, kemudian jalan. Wa Majdi ibni Amr al-Juhani al-ma. Sedangkan di dekat air tadi ada seorang yang bernama Majdi ibni Amr al-ma, di tempat air juga. Fasami'a Adi wa Basbas jariyatain min jawaril hadir. Maka kedua sahabat tadi, Adi dan Basbas, mendengar suara dua orang budak perempuan. Yang satu sedang menagih yang lain, menagih utang. Bayar apa yang kamu utang kemarin. Nanti sampai yang ditagih berkata, innama ta'til 'iru ghadan. Sesungguhnya pasukan dagang akan datang besok atau setelah besok. Fa'amal lahum tsumma aqdi. Aku akan bekerja membantu urusan dagangan tersebut. Aku akan dapat bayaran, aku bayar engkau. Demikian kata satunya kepada yang lain. Dan di sana ada Majdi dari Quraisy juga berkata kepada wanita tadi, sadaqti, engkau benar. Pasukan dagang akan datang besok atau lusa. Thumma khallasa bainahuma. Kemudian diselesaikan keributan antara keduanya. Wa sami'a dzalika Adi. Semua pembicaraan tadi terdengar oleh Adi dan Basbas, dua sahabat yang mengambil air tadi. Fajalasa ala ba'iraihima. Maka keduanya duduk di atas untanya dan berangkat kembali kepada pasukan kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Kemudian menghabarkan kepada Rasulullah SAW apa yang dia lihat dan apa yang dikatakan. Ya Rasulullah, aku mendengar pembicaraan mereka begini dan begitu. Baik. Kemudian Abu Sufyan dengan pasukan dagangnya mendekat pula ke tempat yang hampir sama. Dan biasa mereka, karena mereka juga mengerti urusan beginian, maka mereka tidak langsung ke air. Air itu di lembah dan sekitarnya ada perbukitan, maka mereka di balik bukit, kemudian diutus orang untuk mengambil air. Sehingga kalau ada bahaya, mereka masih di balik bukit. Maka Abu Sufyan mengutus orang untuk mengambil air dan melihat berita. Faqala li Majd bin Amr. Ternyata ketika dia mau turun atau mau mengutus, sudah ada orang yang kembali, yaitu Majdi. Maka berkatalah kepada Majdi ibn Amr, hal ahsasta ahadan? Wahai Majdi, apakah kau melihat seseorang di sumur Badr? Qala ma ra'aitu ahadan unkiruhu. Aku tidak melihat seseorang pun yang aku ingkari. Yani hanya orang sipil biasa.
hanya orang setempat. Illa anni qad ra'aitu rakibain. Aku melihat dua orang mengambil air kemudian pergi. Maksudnya dua sahabat tadi. Thumma istaqaya fi shannin lahumā thumma intalaqa. Dua orang itu hanya mengambil air kemudian pergi. Abu Sufyan tidak percaya begitu saja. Kemana? Dua orang tadi ke sini. Mana tempatnya? Ini. Sampai Abu Sufyan mendatangi di mana tempat dua sahabat tadi mengambil air. Kemudian melihat sekitar dan melihat ba'rah, kotoran unta mereka. Kemudian beliau ambil tongkat, dia orak-arik kotorannya, didapati biji korma. Kata Abu Sufyan, "Hada wallahi alaifu Yathrib." Ini demi Allah kotoran untanya Yathrib. Makanan mereka mesti ada biji-biji kormanya. Karena memang terkenal di Madinah, di Yathrib, makanan untanya bercampur dengan korma-korma atau dengan bekas-bekas korma yang rusak, dicampur dengan jerami, dicampur dengan seperti itu. Faraja'a, maka Abu Sufyan tahu bahwa yang datang tadi adalah pasukan muslimin karena kotoran untanya mengandung biji-biji korma. Faraja'a ila ashabihi sari'an, maka Abu Sufyan segera kembali kepada pasukannya dan kemudian memacu kudanya dan pasukannya mencari jalan lain, menjauh dari tempat tersebut karena tempat tersebut sudah diduduki muslimin. Beliau berjalan menelusuri pantai. Wa taraka Badran biyasar. Orang ini meninggalkan Badr dari arah kirinya. Wa antalaqa hatta asra, dan kemudian berangkat sampai mendekat ke Mekah. Walamma ra'a Abu Sufyan anhu qad ahraza irahu, ketika Abu Sufyan merasa bahwa pasukan dagangnya selamat, maka diutuslah seseorang untuk menemui pasukan perangnya. Orang itu diutus untuk menyampaikan berita, yaitu kalimat innakum innama kharajtum litamna'u irakum. Bukankah kalian ini keluar dengan pasukan kalian untuk menyelamatkan pasukan dagang kalian dan harta kalian dan orang-orang kalian? Faqad najjaha wallahi, sungguh telah diselamatkan demi Allah, kami sudah selamat. Farji'u, maka pulanglah kalian. Abu Sufyan melihatnya sudah gak perlu perang, kami sudah selamat. Bukankah kalian keluar untuk selamat? Faqala Abu Jahal, dijawab oleh Abu Jahal ibn Hisham, wallahi la narji', demi Allah kita tidak akan pulang hatta narida Badran, sampai kita mendatangi Badr, kemudian kita minum-minum di sana, kita sembelih unta-unta di sana, kita bikin pesta di sana. Badr ini memang setiap tahunnya ada acara khusus, yaitu pasar malam atau pesta-pesta di sana. Dikatakan di sini wa kana Badr mausiman min mawasimil Arab. Badr itu biasa dijadikan tempat-tempat keramaian oleh orang Arab satu kali dalam satu tahun. Yajtami' lahum bihi suqun kulla 'am, akan ramai dan menjadi pasar malam di sana setiap tahunnya. Wa nuqima 'alaihi salatan, mereka di sana 3 hari 3 malam. Fananharul jazur wa nut'imut ta'am, menyembelih unta, membagikan makanan, wa nuskhal khamr, dan meminum khamr, wa ta'zif, dan mengadakan nyanyian-nyanyian, tabuhan-tabuhan dan sebagainya, dengan berbagai macam nyanyian-nyanyian para budak-budak perempuan. Wa tasma' binal Arab, maka kita lakukan sekarang hingga terdengar oleh seluruh orang-orang Arab. Wa jama'na, mereka mendengar jam'ana, mereka mendengar kumpulan kita di sini, maka niscaya mereka akan takut kepada kita sepanjang masa, kata Abu Jahal. Wa madat Quraisyun hatta nazalu bil udwatil quswa, maka orang-orang Quraisy tadi turun dari bukit tadi ke lembah, minal wadi, memasuki lembah. Wa ba'athallahu as-samaa wa kana al-wadi duhshan. Tiba-tiba hujan. Hujan yang deras.
Barakallahu fiikum. Allah takdirkan sesuatu yang menguntungkan muslimin dan merugikan musyrikin, yaitu hujan. Mengapa? Sama-sama kena hujan, di sana merugikan, di sini menguntungkan. Tanah yang dipijak oleh kaum muslimin begitu terkena hujan semakin padat dan mudah untuk dijalan dengan kuda-kuda mereka. Sedangkan tanah yang dipijak oleh musyrikin dengan hujan menjadi lumpur, tenggelam kaki-kaki kuda mereka di dalam lumpur tadi. Ikhwan fillah a'azakumullah. Itu yang pertama. Dan ada hikmah lain ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kepada kaum muslimin. Di antara mereka ada yang junub dan mereka gelisah. Bagaimana ini? Masa perang dalam keadaan junub? Tiba-tiba hujan. Maka mereka berkata, ya Allah, aku niatkan ini sebagai taharah. Yani Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan liyutahhirukum untuk mensucikan kalian. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wal arda duhsan fa asaba Rasulullah SAW ashabuhu minha ma labbada lahum. Maka yang didapat oleh kaum muslimin dan Rasulullah SAW yaitu tanah mereka menjadi keras. Lam yamna'uhum 'anis sayr, tidak menghalangi mereka untuk berjalan. Wa asaba Quraisyan minha ma lam yaqdiru ala an yartahilu ma'ahu. Sedangkan Quraisy dengan hujan itu, tanah-tanah yang mereka pijak menghalangi mereka untuk berjalan, sehingga yang mencapai Badar duluan adalah pasukan muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan itu sangat penting, karena dalam perang tanpa air pasti mereka akan lemah, tidak memiliki kekuatan karena mereka akan kehausan sepanjang perang. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang lebih dulu datang ke Badar, berkata Habbab ibn al-Mundhir menceritakan, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil? Kata Habbab ibn al-Mundhir, ya Rasulullah, kenapa kita singgah di sini? Sumur kan banyak. Beliau Rasulullah SAW di sumur yang terdekat dengan Madinah. Kata Habbab ibn al-Mundhir, amunzalan anzalakallah, apakah itu wahyu yang Allah turunkan kepadamu, atau sesuatu dari ijtihadmu yang kami bisa berusul atau bisa beristihad? Maka Nabi SAW menjawab, qala bal huwa ar-ra'yu, itu adalah pendapatku sendiri, wal harbu makidah, dan yang namanya perang adalah tipu daya. Karena pertanyaan Habbab Ibn al-Mundhir, ya Rasulullah, apakah kita singgah di tempat ini adalah wahyu, keputusan dari Allah yang turun kepadamu yang gak bisa dirubah, atau hanya strategi saja darimu, pendapatmu, atau tipu daya? Kata Rasulullah SAW, perang tipu daya, ini hanya usulan. Maka kata Habbab, kalau begitu ya Rasulullah, marilah kita maju lagi sampai ke mata air yang terdekat dengan Mekah, sehingga seluruh mata air kita yang kuasai. Dan kemudian kita kubur semua mata air yang kecil-kecil, dan kemudian kita kumpulkan air ke satu tempat untuk kita saja, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendekat kepada air yang ada di belakang kita. Laqad asyarta birra'i, kata Nabi, engkau memberikan usulan yang bagus. Fanahadha Rasulullah, maka Rasulullah bangkit dan menyuruh pasukannya untuk maju lebih ke depan lagi. Wa ma'ahun nas fasara hatta idza ata ajna ma'in minal qaum, sampai mencapai mata air yang terdekat dengan musuh, nazala alai, beliau singgah di situ. Tsumma amara bil qalibi faghwirat, kemudian diperintahkan semua mata air suruh dikubur. Wa bana haudan, kemudian membuat satu haud, satu gelombang besar, alal qalib alladhi nazala alaihi, di tempat singgah mereka. Jadi markas mereka di Badar punya mata air, sedangkan yang lain tidak ada mata air. Famala ma'an,
Tsumma qadhafu fihi al-aniyah. Setelah jadi gelombang air tadi, diletakkan di sana bejana-bejana menjadi sumber air pasukan muslimin. Qala Sa'ad bin Mu'adz, berkata Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Nabi Allah, ala nabni laka arisan?" Ya Rasulullah, tidakkah kau mau untuk kami bangunkan sebuah kemah khusus untukmu? Aris sesungguhnya tidak seperti kemah. Dia hanya tiang 4, kemudian atasnya ada atapnya. Sehingga Rasulullah SAW bisa duduk di situ dan melihat bagaimana pasukannya berperang dan bagaimana mengatur mereka dari sana. Ya Rasulullah, ala nabni laka arisan takunu fi wa nu'iddu indaka rakaibaka. Kami akan bikinkan untukmu sebuah singgasana khusus, kemudian kami siapkan kendaraan untukmu, dan kami yang akan melawan musuh. In a'azzanallah, kalau Allah memenangkan kami, maka itulah yang kami harapkan. Kalau ternyata selain itu, maksudnya kalah dan sebagainya, maka engkau bisa segera menaiki unta ini dan engkau kembali ke Madinah. Di sana masih ada saudara-saudara kita dari kaum yang mereka tidak kalah cintanya kepada engkau daripada kami. Dan mereka kalau mendengar ini, mereka akan ikut perang. Hanya saja mereka jauh dan mereka akan kembali segera. Artinya kalau engkau kembali ke Madinah, masih ada orang-orang yang bisa melindungimu. Falahiqta biman wara'ana, maka engkau bisa bergabung dengan orang-orang yang di belakang kita. Faqad takhallafa anka, mereka tidak sempat ikut berangkat bersamamu karena mereka tidak mendengar. Kalau saja mereka mendengar, niscaya mereka tidak akan lepas, tidak akan tinggal. Mereka pasti akan berangkat bersamamu. Mereka inilah nanti yang akan melindungimu, membelamu dan berjihad bersamamu. Ini barakallahu fikum usulan cerdas. Karena Rasulullah SAW adalah orang penting, sehingga harus dijaga. Kalau sampai terjadi sesuatu, buyar. Apalagi yang mau diperjuangkan. Maka Rasulullah SAW ditempatkan di tempat yang tinggi mengawasi kaum muslimin. Kalau kami menang, alhamdulillah. Kalau kami kalah, maka engkau bisa menaiki kendaraan ini ke Madinah, dan kemudian mereka nanti di sana akan melindungimu. Fa'atna alaihi Rasulullah, maka Rasulullah SAW memuji usulannya dan berkata dengan kebaikan dan mendoakan sahabat tadi. Kemudian Rasulullah SAW dibikinkan aris, dan Rasulullah SAW di situ berdoa, mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh sampai baju luar Rasulullah SAW terjatuh ke bawah. Dan Abu Bakar berkata, sudah ya Rasulullah, Allah pasti kabulkan. Sudah ya Rasulullah. Rasulullah terus berdoa, ya Rabbi, wahai Rabb kami, kalau engkau kalahkan pasukan kecil ini, siapa lagi yang akan beribadah kepadamu? Ya Rabbana, wahai Rabb kami, kalau sampai pasukan muslimin yang sedikit ini kalah, siapa lagi yang akan beribadah kepadamu? Ila akhir. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad irtahalat Quraisyun hina asbahat. Fa'aqbalat falamma ra'aha Rasulullah sallallahu tasawwaba. Maka Quraisy tadi karena susah berangkat di malam hari dengan tanah yang lumpur, baru pagi harinya mereka turun. Sedangkan kaum muslimin sudah menguasai semua mata air di Badr dan sudah dikumpulkan jadi satu gelombang yang ada di depan atau di belakang pasukan kaum muslimin. Maka pagi harinya ketika datang Quraisy dan melihat Rasulullah SAW dan pasukannya, tasawwaba maknanya turun ke bawah. Minal aqnaqal, dari daerah Aqnaqal. Wa huwa al-kathib alladhi ja'u minhu ila al-wadi, yaitu tempat yang tadi mereka turun ke lembah untuk mengambil air dari jalan situ. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyalaiha
wahai Rabb kami, lihatlah ini Quraisy yang telah datang dengan kesombongan mereka dan kebangga dirian mereka, tuhadduka, menentangmu wahai Rabb kami, wa tukadzibu rasulak, mereka mendustakan rasulmu. Allahumma nasraka, ya Allah pertolonganmu, alladzi wa'adtani, nasraka alladzi wa'adtani, pertolonganmu yang engkau telah janjikan untuk kami. Allahumma ahinhum al-ghadah, ya Allah hancurkan mereka pagi hari ini. Falamma nazala an-nas, ketika manusia sudah turun, aqbala nafarun min Quraisy hatta waradu hauda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika turun manusia, ada beberapa orang yang entah bagaimana pikirannya dari kalangan mereka musyrikin, turun ke tempat air yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin, turun untuk mengambil air. Faqala Rasulullah SAW, da'uhum, biarkan mereka, biarkan mereka. Mereka turun seakan-akan negerinya aman tentram, padahal diawasi oleh sekian banyak mata-mata pasukan. Di antara mereka namanya Hakim ibn Hizam. Catat itu, karena Hakim ibn Hizam kemudian masuk Islam. Dan kalau ada fitnah yang mengajak dia dari musyrikin, dia akan menjawab, sungguh demi Allah yang menyelamatkan aku di perang Badar. Demi Allah yang menyelamatkan aku di perang Badar. Karena semua yang turun tadi ketika perang semuanya terbunuh, kecuali satu, yaitu Hakim ibn Hizam. Faqala Rasulullah SAW, biarkan mereka, biarkan mereka. Fama syariba minhu rajulun yawma idzin illa qutil. Tidaklah orang-orang yang turun tadi minum di situ kecuali semuanya terbunuh. Illa makana min Hakim ibn Hizam, kecuali satu orang yang bernama Hakim ibn Hizam. Fa innahu lam yuqtal, dia tidak terbunuh dan kemudian masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan Islamnya bagus bukan main-main. Fa kana idza istada fi yaminih, maka dia kalau bersungguh-sungguh dan bersumpah, sumpahnya berbunyi, la walladzi najjani yauma badrin, tidak, demi yang telah menyelamatkan aku dalam perang Badar. Itu jadi sumpah dia. Kalau dia bersumpah, dia akan berkata, walladzi najjani min yaumi badrin, demi yang telah menyelamatkan aku dalam perang Badar. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walamma ma'anna al-qaum ba'athu Umair ibn Wahab al-Jumahi faqalu uhzur lana ashab Muhammad. Apa keuntungannya? Rasulullah SAW berkata, biarkan mereka. Padahal mungkin di pikiran kita musyrikin datang sendiri menyerahkan lehernya, iya kan? Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, biarkan mereka, mengambil air dan pergi lagi. Maka ketika naik, aman, aman. Akhirnya karena melihat aman, mereka turun, pasukan tersebut, dan berkata, uzur lana ashab Muhammad. Fastajala bi farasihi hawla al-askar thumma raja ilayhim faqala 300 rajul yaziduna qalilan aw yanqusun. Tebak mereka berapa jumlahnya. Maka dilihat dan berkata, kurang lebih 300 orang atau lebih, aw yanqusun, atau kurang. Walakin amhiluni hatta anduril qaum kamin aw adad, fadaraba fil wadi hatta ab'ad falam yara syai'an faraja'a ilaihim. Masih ragu dan kemudian berkata, aku belum yakin. Turunlah, lihat berapa mereka, jumlahnya dan kekuatannya. Maka turunlah beberapa orang, kemudian kembali lagi dan berkata, nggak ada apa-apa, kami nggak melihat mereka. Faraja ilaihim faqala ma wajadtu syai'an, kami tidak mendapati sedikit pun dari mereka. Walakinni qad ra'aitu ya ma'syara Quraisy al-balaya tahmil al-manaya, tetapi aku melihat, wahai orang-orang Quraisy, balaya tahmilul manaya, bahwasanya yang namanya bencana pasti akan membawa nyawa. Artinya yang namanya perang pasti akan ada korban.
Nawadih Yathrib tahmilil maut an-nafi'. Orang-orang Yathrib akan membawa kematian. Artinya pasti ada korban dari kita. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini menunjukkan kalau musyrikin enggak berani, ragu untuk melawan muslimin. Dijawab, kalau gitu pulang saja. Yang namanya perang pasti ada korban. Lebih baik kita turuti ucapan Abu Sufyan, yang penting pasukan dagang sudah selamat, mari kita pulang. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal, yaitu yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mereka di hadapan mata-mata kalian sedikit, dan menjadikan kalian dilihat oleh mata-mata mereka sedikit. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar Allah menakdirkan sesuatu yang harus terjadi. Hampir tidak terjadi karena Abu Sufyan sudah merasa cukup, sudah selamat, dan karena orang-orang tadi masih ragu-ragu. Barangkali mereka memiliki pasukan besar, tetapi Allah perlihatkan muslimin di mata-mata musyrikin sedikit, dan Allah gambarkan musyrikin di mata muslimin sedikit. Untuk apa? Supaya terjadi perang itu yang Allah takdirkan harus terjadi. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar Allah memutuskan satu keputusan yang harus terjadi. Qaumun laisa ma'hum man'ah, dijawab lagi bahwa mereka tidak memiliki pembela. Wala malja illa suyufuhum, mereka tidak mulai memiliki pembela, mereka tidak memiliki apapun kecuali pedang-pedang mereka. Wallahi ma ara an yuqtal rajulun minhum hatta yuqtala rajulan minkum, demi Allah aku tidak melihat, tidaklah terbunuh dari mereka satu orang kecuali terbunuh pula dari kalian satu orang. Fa idza asabu minkum a'dadahum fama khairul 'aishi ba'da dzalik faraw ra'yakum. Kata orang tadi, kalau dihitung mereka mati satu, kita mati satu, mereka mati satu, kita mati satu, yang tersisa yang lebih banyak, kita lebih banyak. Qala faraw ra'yakum, silahkan kalian berpendapat mau turun atau tidak. Falamma sami'a Hakim bin Hizam dzalika masya fin nasi fa'ata Utbah. Ketika Hakim mendengar ucapan tadi, dia berjalan di tengah manusia menemui Utbah. Faqala ya Abul Wali, wahai Abul Wali, innaka kabiru Quraisy wa sayyiduha, sesungguhnya engkau tokoh Quraisy dan pembesarnya, wal muta' fiha, dan engkau ditaati, halaka ila alla tazala tudkar fiha bi khairin ila akhir ad-dahr, maukah engkau disebut-sebut dengan kebaikan sepanjang umurmu? Faqala madza ya Hakim, apa itu maksudmu wahai Hakim? Qala tarji' bin nas, pulangkan pasukan ini, engkau akan dikenang menyelamatkan kaum Quraisy, menyelamatkan keluarga-keluarga mereka. Tarji' bin nas, pulanglah engkau, bawa manusia. Wa tahmil amra halifaka Amr ibn al-Hadrami. Qala qad fa'alt anta alayya bidak. Kata Utbah, aku lakukan. Usulanmu kepadaku, aku terima. Innama huwa halifi fa'alayya uqlah, tetapi Al-Hadrami yang terbunuh kemarin oleh muslimin itu di pihakku, di keluargaku, kabilaku, maka aku berkewajiban untuk menuntut balas, membayar darah dengan darah, wa musiba min malih, dan apa yang dirampas dari hartanya. Fa'ti Ibn al-Hamdalah, ambillah dari Ibn al-Hamdalah, fa inni la akhsha an yasjar amran nas ghairahu. Thumma qala Utbah ibn Rabi'ah khatiban, maka Utbah bin Rabi'ah berdiri berkhutbah. Ya ma'syara Quraisy, innakum wallahi ma tasna'una bi an talqu Muhammadan. Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kalian demi Allah
tidaklah kalian berbuat, tidaklah kalian keluar untuk menemui pasukan Muhammad dan sahabatnya. Wallahi la in asabtumuhu la yazalu rajul yanzuru fi wajhi rajulin yakrah an-nazar ilayhi qatala ibn ammih atau qutila ibn khalih atau rajulan min ashiratihi. Wahai kaum, awalnya kita ini keluar bukan untuk perang, untuk menyelamatkan pasukan dagang, dan mereka sudah selamat. Sungguh demi Allah, kalau kalian sampai berperang dan kemudian nanti terjadi apa yang terjadi, mereka masih terpikir mimpi yang disebutkan tidaklah satu rumah kecuali ada korban di dalamnya. Katanya Utbah, nanti mereka akan berkata, terbunuh paman saya, terbunuh khal saya, terbunuh keluargaku, terbunuh fulan. Farji'u, maka pulanglah. Ya. Wa qallu baina Muhammad wa sa'ilil Arab, biarkan Muhammad dengan orang-orang Arab. Fa in asabu fadzaka alladhi aradtum. Kalau memang ini tepat, maka itu yang kalian harapkan. Wa in kana ghairu dzalik, kalau ternyata selain itu, alfaqum wa lam tu'ridu minhu ma turidun. Ikhwan ibn a'azakumullah mulai lemah dan ingin pulang. Barakallahu fikum. Demikian pergolakan mereka, perang atau tidak, melawan atau tidak. Tetapi sudah dijawab di dalam Al-Quran, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah menghendaki terjadi, sehingga sudah hampir pulang pun tidak jadi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi peperangan, dan itu kemenangan peperangan besar dalam sejarah Islam pertama kali, yaitu dalam perang Badar. Setelah itu mereka mulai melihat Islam tidak seperti kemarin. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.